belakangan ini yang ramai dibincangkan di publik, Pak, juga muncul dari komentar-komentar followers Bapak tentang sepekan terakhir itu yang ramai penahanan Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK, Ya. Pak Hasto Kristianto. Saya mau nanyakan ke Bapak tentang ini. Saya tahu Pak Mahfud bukan orang partai, bukan orang PDI Perjuangan, tapi kapasitas Pak Mahfud sebagai pakar hukum tata negara dan salah satu yang sangat concern terhadap pemberantasan korupsi. Nah, dalam konteks itu saya mau nanya ke Bapak. Pertanyaan pertamanya yang belakangan ini yang paling baru, Pak, adalah pasca penahanan Pak Hasto lalu muncul sikap dari DPP PDI Perjuangan, ya khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri, yang meminta kepada kepala-kepala daerah asal PDI Perjuangan tidak ikut retreat di Akmil Magelang. Meskipun belakangan pada akhirnya orang seperti Pak Pramono Anung setelah bertemu dengan Bu Mega katanya hadir di sana. Apa pandangan Pak Mahfud tentang putusan Ibu Mega tersebut? Kita pisahkan ya. Kalau saya, meskipun banyak orang menganalisis atau memandang bahwa larangan hadir ke retreat di Magelang itu sebagai sikap Bu Mega atau PDIP karena penahanan Pak Hasto setelah dijadikan tersangka. Tapi menurut saya itu harus dipisah pembahasannya sebagai dua hal yang berbeda, meskipun ada kaitan gitu. Oleh sebab itu kita bicara dulu tentang penahanan Hasto. Oke, kita mulai dengan penahanan Pak Hasto ya. Ya, karena kan banyak di tengah-tengah masyarakat itu penahanan Hasto ini aneh, sehingga ada yang mengatakan itu sebagai bentuk kriminalisasi. Kriminalisasi, sebagian pandangan begitu ya? Sebagian pandangan mengatakan itu kriminalisasi. Kriminalisasi itu artinya orang dijadikan atau didakwa atau dituduh sebagai perilaku kriminal atau perilaku tindak pidana, pelaku tindak pidana, padahal dia tidak melakukan tindak pidana. Itu namanya kriminalisasi. Ya, orang dikriminalkan meskipun tidak melakukan apa-apa. Sebagian orang berpandangan begitu, tapi saya tidak sejauh itu. Tidak sependapat dengan itu? Iya. Yang terjadi menurut Pak Mahfud apa? Saya lebih cenderung melihatnya politisasi. Politisasi hukum? Politisasi hukum. Oke. Ya, politisasi hukum. Karena apa? Karena nuansa politiknya memang ada, meskipun boleh jadi tindakan kriminalnya, yaitu dalam bentuk sangkaan atau dugaan turut serta penyuapan dan dugaan merintangi upaya penegakan hukum, itu sejauh yang saya baca KPK meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup, sudah benar, dan itu sudah diuji di pra-peradilan. Prosesnya panjang dan buktinya sudah terpenuhi. Sehingga mungkin untuk istilah kriminalisasi menurut saya mungkin nanti diuji dulu di proses politik dan proses hukum selanjutnya, apa betul itu kriminalisasi atau tidak. Okay. Tapi kesan bahwa penahanan Hasto ini politisasi hukum itu tidak bisa dihindarkan. Kenapa, Pak? Karena begini, Hasto ini kan kasus yang didakwakan sekarang ini atau yang disangkakan sekarang ini kan kasus ini terjadi pada tahun 2020. Seharusnya itu diproses di saat itu, gitu kan? Taruhlah proses turut serta menyuap, misalnya ya, bersama Harun Masihu kepada Wahyu yang pejabat negara. Yeah. Itu kan terjadi pada tahun 2019. Wahyu anggota KPU ya? Iya kan? Kemudian ditetapkan sebagai tersangka 2020. Ya. Lalu tujuannya apa? Menyuap. Katanya di dalam sangkaan itu Pak Hasto cukup menyumbang, berarti ikut menyuap, gitu ya. Kemudian ketika dikejar, Wahyu mau ditangkap, itu tidak jadi karena ada yang menghalangi, dan dikatakan di dalam sangkaan itu Pak Hasto ikut
Merintangi penyelidikan. Nah, kalau itu benar, memang tindak kriminalnya sudah cukup bukti, ya kan? Tetapi itu menjadi politisasi hukum. Kenapa kok tidak dulu, waktu zaman pemerintahan yang dulu ditangkap? Kan orangnya sama. Apa yang didakwakan sekarang sudah dirumuskan pada saat itu, sudah diumumkan di media dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa baru sekarang? Tapi jawaban publik kemudian ya waktu itu kan PDIP yang memerintah, Pak. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan. Nah, itulah yang saya katakan politisasi. Pada waktu itu PDIP ada di tangan siapa? Pemerintah gitu. Termasuk Pak Jokowi ada di pemerintahan. Seharusnya kalau mau jujur nih ya, yang menghalangi siapa? Yang menghalangi buka itu harusnya kan Hasto dibuka saat itu. Berarti karena tidak dibuka berarti ada yang merintangi dong, kan gitu logikanya. Ya kan? Sehingga ini tidak terungkap. Perintangan itu untuk diungkap dirintangi lagi, kan gitu. Itu namanya politisasi. Ada yang merintangi untuk mengungkap bahwa peran Hasto di situ, kira-kira gitu. Iya, seharusnya kan dulu. Harusnya dibuka gitu. dulu. Itu satu ya. Itu udah lama dan putusannya sudah inkrah, nggak dibuka-buka sampai sekian lama. Kalau alasannya nunggu Harun Masiku biar ketangkap dulu, nah sekarang juga belum ketangkap, kan gitu. Apa bedanya dulu dikejar-kejar dan sekarang masih dikejar gitu ya? Sesudah ada konflik politik yang terjadi di PDIP, lalu Pak Hasto ini diburu-buru terus gitu. Itu yang maksudnya politisasi. Kenapa? Karena yang lebih keras dari Pak Hasto itu, atau lebih besar dugaan pelanggaran korupsinya dari Pak Hasto itu banyak, dan itu pejabat. Pak Hasto itu bukan pejabat. Bukan pejabat negara, Pak? Bukan pejabat. Ini Pak Mahfud membandingkan antara kasus Pak Hasto yang nilainya tidak seberapa dan dia bukan pejabat negara, dibandingkan dengan orang yang sebelumnya melakukan, dia pejabat negara dan nilainya lebih besar dari Hasto. Dan sudah inkrah putusannya bahwa disebut di dalam putusan pengadilan bersama-sama dengan X, ini menteri kan, seorang sekjen sebuah departemen dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama dengan ini, ya namanya menteri. Sudah dipanggil ke KPK, tidak ada urusannya, tidak ada kelanjutannya sampai saat ini peristiwa dengan partai besar yang lainnya ya Pak ya? Ya, saya membandingkan. Ini sama disebut di dalam putusan dan bersama-sama. Kalau Hasto disebut bersama-sama menyuap. Menyuap itu memang turut serta ya di pasal 55 itu, bersama-sama atau turut serta gitu. Memang itu sama dengan korupsi gitu ya. Nah, itu bisa ya, itu bisa kriminalnya sama-sama ada, tapi yang besar dibiarkan, bahkan menjadi pejabat penting. Ada yang sudah dipanggil Kejaksaan Agung sampai 12 jam. Ya menteri senior lah waktu itu Pak ya? Iya, ada juga yang sudah mengaku menerima uang tidak jelas lalu dititip di Kejaksaan Agung sampai sekarang enggak diproses. 27 kan miliar. Lebih jelas. 27 miliar dikembalikan kepada Kejaksaan Agung. Yang Pak Mahfud sendiri mengatakan ada uangnya tapi mana yang korupsinya nggak ketahuan. Iya, ada uangnya, ada korupsinya tapi tidak ada koruptornya. Uang korupsinya sudah ada di meja Kejaksaan Agung, masa enggak ada koruptornya? Gitu kan? Itu sebabnya orang lalu menyebut, kalau dianggap yang penangkapan Pak Hasto ini tidak wajar, itu bukan kriminalisasi, tapi politisasi. Anda tampak emosional. Anda mengatakan Rizal Ramli bodoh, ngawur, dan meledaklah itu. Orang bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga Anda begitu marahnya, tanda kutip ya. Apa yang terjadi? Mungkin Anda hanya baca berita ledakannya, tapi ketika saya nulis itu saya pasang juga berita ketika dia mengatakan sesuatu yang sangat ngawur dan bodoh. Pertama, dia mengatakan Mahfud itu sekarang menjadi penjilat kehilangan idealisme karena sudah menjadi pejabat. Dan dia berdosa kepada para pemimpin republik ini karena dia atau Mahfud mengatakan bahwa orang kalau jadi pejabat itu jadi iblis. Ini sama sekali tidak benar. Saya mengatakan orang kalau mau masuk ke sistem pilkada yang berlaku sekarang ini,